Bab 26. Ekstrim. Sekarang masih tidak apa-apa, tapi apa yang terjadi padanya di masa depan itu tergantung pada sikapmu. Richard, kamu jangan tidak tahu malu ya, Jennifer Wen langsung kesal. Dari awal sampai akhir, ibunya tidak pernah melakukan kesalahan apapun padanya. Pada awalnya, Richard Wen hanyalah seorang anak laki-laki malang yang tidak memiliki apa-apa selain dendam dan bakat. Ibunya yang mengambil properti keluarga dan menemaninya bekerja dalam kegelapan juga kesulitan, hingga bisa menghasilkan perusahaan yang saat ini. Tapi balasan yang diberikan Richard Wen pada ibunya adalah membawa pulang seorang pelakor dengan anak yang hanya beda beberapa tahun darinya ke rumah. Dia menjebak putrinya masuk ke penjara dan menginjak-injaknya sesuka hati. Dia menggunakannya kondisi ibunya yang sakit untuk mengancam putrinya. Jennifer, tolong perhatikan siapa yang sedang kamu ajak bicara. Dalam beberapa tahun terakhir ini kamu memangnya tidak mempelajari apa itu kesopanan? Kesopanan itu dilakukan pada orang-orang yang pantas. Dan tidak perlu dilakukan pada orang yang tidak pantas. Jennifer Wen mengepalkan tinjunya, dia bahkan tidak menyadari rasa sakit di tangannya itu. Jennifer, aku untuk yang terakhir kali peringatkanmu. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan sembarangan. Karena kamu tidak memahami aturan dan tata krama, malam ini, kembalilah ke rumah keluarga Wen. Aku akan mengajarimu tata krama dan sopan santun. Kalau kamu tidak datang, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Selesai mengatakan itu, Richard Wen dengan dingin menutup teleponnya. Jennifer Wen mendengarkan nada telepon yang terputus, rasanya ingin segera membunuh lelaki kurang ajar itu dengan sebilah pisau. Karena setidaknya, ibunya dan dia adalah suami istri selama lebih dari 10 tahun. Bahkan kalau mereka memelihara hewan peliharaan, mereka harusnya bisa memiliki hubungan yang dekat, tetapi lelaki itu sebaliknya bisa dapat dengan tenang menggunakan kondisi ibunya sebagai alat tawar-menawar. Tapi, meski marah dan penuh kebencian, setelah pulang kerja, Jennifer Wen hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Richard Wen. Dia tidak punya kesempatan untuk membantah. Di rumah keluarga Wen, Jennifer Wen ditahan di luar dan menunggu lama sebelum akhirnya diizinkan masuk. Dia berpikir, ini pasti balas dendam Richard Wen terhadapnya. Bagaimana? Apakah kamu sudah belajar bagaimana berbicara dengan baik? Richard Wen berdiri di tangga, memandangnya dengan sikap merendahkan. Jennifer Wen tidak membalasnya, kamu mencariku harusnya tidak hanya untuk mengatakan hal semacam ini kan? Dalam perjalanan ke sini, dia sudah menyiapkan mentalnya. Tidak peduli apa yang Richard Wen lakukan, dia harus bersabar dan memancingnya untuk menceritakan sebanyak mungkin berita tentang ibunya. Cepat tarik bandingmu terhadap Herin. Jennifer Wen meremas jarinya. Herin masuk ke kantor polisi karena dia sudah memfitnahku mencuri kartu. Aku tidak merasa telah berprasangka buruk padanya. Terlebih lagi, Nicholas yang mencari pengacara untuk menuntutnya. Jadi kamu tidak ada gunanya membicarakan ini denganku. Herin Liu bukan sekali dua kali mengganggunya, dan Jennifer Wen kali ini benar-benar tidak ingin membiarkannya lepas begitu saja. Kamu sudah bawa nama Nicholas untuk menekanku, aku tahu kamu sudah berhasil naik ke tempat tidurnya, tetapi kamu memangnya tidak melihat cermin dan berkaca seperti apa dirimu itu, Hu? Memangnya dia akan mau menikahi wanita sepertimu? Tak tahu malu. Tak tahu malu? Jennifer Wen tiba-tiba merasa itu konyol. Ayah mana yang akan menggunakan kata-kata seperti itu untuk berbicara tentang putrinya? Dia orang yang tidak tahu malu, lalu bagaimana dengan dia? Anjing tua yang lebih tidak tahu malu? Aku tidak bisa melakukan ini, Jennifer Wen sedang tidak ingin berdebat dengannya. Menyuruhnya melepaskan Herin Liu, itu tidak mungkin. Sepupumu itu masih gadis yang belum menikah. Kamu anak tidak tahu diri bagaimana bisa tidak memikirkan ini dengan baik? Kalau kamu tetap mempertahankan kasus ini, dan setelah dia keluar dari penjara dia mau bagaimana menghadapi dunia luar dengan Cap mantan narapidana? Richard Wen mengerutkan kening. Kata-kata yang jatuh di telinga Jennifer Wen, membuat hatinya seakan terlempar ke dalam gletser, membeku sejauh ribuan mil. Untuk Richard Wen, dia bisa peduli pada siapa saja dan memikirkan masa depan siapapun, dan orang-orang itu kecuali putri kandungnya sendiri. Dan seperti takut kalau Jennifer Wen akan menolak, dia dengan dingin menambahkan kata-katanya, ibumu sekarang di luar negeri. Panti Jompo mengatakan ada obat baru khusus yang bisa membuatnya merasa lebih baik, mengenai apakah dia bisa menikmati obat baru itu semua tergantung padamu.
Kata-kata Jennifer Wen hanya sampai di bibir Ni, hatinya hancur berkeping-keping. Dia mengepalkan tinjunya dan akhirnya hanya bisa meletakkan kembali tangannya. Dia bahkan tidak tahu di mana ibunya sekarang, lalu apalagi yang bisa dia lakukan? Aku akan membiarkannya keluar, dan kamu harus beritahu aku di mana ibuku berada. Setelah sekian lama, Jennifer Wen mendongak, matanya sedikit merah. Jangan tawar-menawar denganku, kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Richard Wen tanpa berpikir langsung menolaknya. Karakter seorang Jennifer Wen seperti bom waktu, dan Richard Wen harus menggenggam kelemahannya di tangannya agar bisa tenang. Mendengar penolakan itu, Jennifer Wen tidak mengatakan apa-apa lagi. Tempat yang dulu begitu familiar dan dia sebut rumah ini hanya membuatnya tercekik. Dia kemudian berbalik dan pergi. Langkah Jennifer Wen semakin cepat dan akhirnya, langkahnya terlihat seperti sedang melarikan diri. Jennifer Wen kembali ke rumah keluarga Lu, tetapi Nicholas Lu tidak ada. Dia beberapa hari terakhir ini sangat sibuk dan terkadang dia tidak pulang dan menginap di luar. Tetapi dengan tidak adanya dia, itu lebih bagus. Jennifer Wen pergi ke dapur untuk mencari sebotol anggur merah, kembali ke kamar, dan duduk di dekat jendela sambil meminumnya sendirian. Dia tidak tahu cara minum. Hanya saja setelah hari ini, dia merasa seperti ada segumpal kapas di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara meredakannya. Dia hanya bisa menggunakan metode ini, dan kalaupun itu bisa membuatnya mabuk dan tertidur, malah lebih baik. Karena kalau dia terus memikirkan itu, dia pasti bisa gila. Saat Nicholas Lu kembali ke rumah, hari sudah larut. Setelah berurusan dengan proyek yang agak rumit, dia juga merasa lelah. Namun, begitu dia membuka pintu kamar tidur, aroma alkohol yang pekat memenuhi wajahnya, dan lelaki itu mengerutkan kening dengan lengkungan yang tidak menyenangkan. Jennifer Wen wanita ini, ketika dia pergi, menghabiskan harinya seperti ini. Jennifer Wen hampir mabuk. Kemampuan minumnya dari awal memang tidak seberapa. Setelah minum sebotol anggur merah, kepalanya menjadi pusing dan tubuhnya menjadi tidak terkontrol. Ketika dia mendengar suaranya, dia berdiri dengan terhuyung-huyung. Siapa? Nicholas Lu menatapnya. Sudah berapa banyak alkohol yang dia minum? Dan memangnya siapa lagi yang bisa kembali ke ruangan ini di jam segini? Berapa banyak alkohol yang kamu minum? Lelaki itu dengan tidak sabar melepas dasinya. Nicholas Lu orang yang pembersih. Dia biasanya paling membenci orang mabuk. Melihat Jennifer Wen sudah mabuk ini, dia berpikir untuk melemparnya ke kamar tamu. Namun, sebelum melakukan itu, Jennifer Wen berjalan dengan linglung dan terhuyung, mencoba melihat siapa orang itu. Piyama longgar miliknya terbuka karena gerakan tubuh yang tidak terkendali, memperlihatkan area kulit yang cerah dan lembab. Nicholas Lu menatapnya, dan merasa mulutnya sedikit kering. Tapi, dia tentu tidak begitu lapar sampai harus melakukan itu dengan wanita yang sedang mabuk. Sambil memikirkan tentang itu, Nicholas Lu berbalik dan pergi. Lupakan saja, dia saja yang tidur di kamar tamu malam ini. Stop, Jennifer Wen salah mengenali orang, menganggapnya sebagai Richard Wen. Dia jadi langsung menyerangnya, dengan air mata bercucuran bertanya. Kenapa memperlakukanku seperti itu? Di matamu mereka semua manusia, lalu aku bukan Harus bagaimana sampai kamu mau melepaskan aku? Katakan padaku. Jennifer Wen menangis, dan Nicholas Lu baru kali ini melihatnya menangis. Kedua matanya menggelap dan sedikit tidak tega. Dia kira wanita ini tidak akan bisa menangis, tapi ternyata dia juga memiliki sisi lemahnya. Kamu mabuk, tunggu kamu sadar saja baru bicara denganku. Lelaki itu mendorong tangannya, berdiri pergi dari sana, tapi Jennifer Wen tidak diam terus mengejarnya dan kakinya tersilang dan tersandung jatuh tepat di atas tubuh Nicholas Lu. Kejadian ekstrim ini, membuat Nicholas Lu meringis ngilu, dan yang paling gilanya adalah Jennifer Wen tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Bab 27. Tidak usah pergi kemana-mana. Apa yang salah? Dia bergumam, bingung, tidak bisa berpikir dengan jernih. Nicholas Lu merasa tempat yang dia genggam berubah secara drastis, dan seketika miliknya sudah mengangkat kepalanya untuk memberi hormat kepada wanita di depannya. Pembuluh darah biru di dahi lelaki itu berdenyut. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita tanpa malu bergantung di tubuhnya, dan dia bahkan terangsang. Kamu yang meminta ini, mungkin Nicholas Lu juga tertular oleh efek alkohol kental. Jennifer Wen mendorong tubuh Jennifer Wen jatuh ke ranjang besar di belakangnya.
Dia dari ketinggian memandang sekujur tubuh Jennifer Wen yang memerah, bibir halusnya terlihat bercahaya di bawah cahaya, dan aroma lembut anggur merah datang, menyerang sisa kewarasannya. Nicholas Lu menunduk dan hendak merasakan rasanya, tapi Jennifer Wen tiba-tiba menggerakkan bibirnya. Richard, kamu sungguh bukan manusia. Nama lelaki itu tiba-tiba muncul dari mulut Jennifer Wen, membuat Nicholas Lu seperti tersiram air dingin, dan keinginannya yang baru saja diaduk langsung mendingin. Dia mencubit pipi ramping wanita itu. Siapa yang kamu panggil? Karena dicubit dan merasa tidak nyaman, Jennifer Wen hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata. Nicholas Lu kehilangan kesabaran dan melepaskannya. Dia sendiri langsung keluar dari kamarnya. Jennifer Wen karena perlakuannya itu merasa sedikit tidak nyaman, dan dia melanjutkan mengutuk Richard Wen beberapa kata kemudian membalikkan badan dan tertidur lelap. Nicholas Lu dengan wajah dingin masuk ke dalam kamar mandi. Wanita sialan, yang barusan dia panggil tadi sepertinya bukan Hansen Bai, jadi, dia baru-baru ini pergi menggoda laki-laki lainnya. Belum ada 1 bulan keluar, dia sudah berganti laki-laki 2 kali, ternyata dia yang terlalu menganggapnya remeh. Air dingin membasahi tubuh membawa pergi suhu hangat tubuh, sorot mata laki-laki itu kini malah lebih dingin dari air yang membasahi tubuhnya. Ketika Jennifer Wen bangun, dia kaget menyadari kalau dirinya tidur di ranjang besar kamar. Tapi untungnya, dia tidak melihat ada jejak orang lain yang tidur di sana. Sepertinya, Nicholas Lu kemarin tidak pulang. Jennifer Wen merasa sedikit bersalah, dan dengan cepat menyingkirkan botol anggur dari sana dan membersihkan bekas yang ditinggalkannya di tempat tidur. Setelah selesai, Jennifer Wen menahan sakit kepala karena habis mabuk dan hendak pergi bekerja. Tepat ketika dia akan keluar, Nicholas Lu muncul di hadapannya. Mau kemana? Jennifer Wen menatapnya dengan heran, tentu saja mau pergi bekerja. Nicholas Lu biasanya tidak peduli dengan kehidupan sehari-harinya, jadi ketika dia bertanya seperti itu tiba-tiba membuatnya sedikit merasa heran. Nicholas Lu kemudian dengan wajah muram berkata, keluarga Lu tidak kekurangan makanan dan pakaian, juga ada memberikanmu uang. Mulai hari ini, kamu tidak perlu pergi kemanapun, mulai sekarang di rumah saja. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, dia menjadi cemas. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang dalam pekerjaannya ini, tapi Hansen Bai sudah mengatur semuanya dengan baik. Dan dia juga sudah memutuskan untuk menggunakan kedua tangannya untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia masyarakat. Nicholas Lu tiba-tiba mengatakan padanya untuk diam di rumah, tapi dia bukan mainannya yang hanya bisa dipajang di rumah. Tidak bisa, aku mau bekerja, aku harus menghasilkan uang untuk menghidupi diriku sendiri. Siapa yang tahu apakah kamu pergi bekerja atau pergi keluar untuk mencari laki-laki? Nicholas Lu membalasnya dan menatapnya dengan dingin. Keluarga Lu tidak bisa menerima hinaan seperti itu. Jennifer Wen sedikit kesal mendengarnya yang tidak ada hujan dan petir tiba-tiba mengatainya mau pergi menggoda laki-laki. Kamu terus mengatakan dan membawa nama keluarga Lu. Kalau aku nanti tinggal di jalanan, memangnya keluarga Lu masih mau menampung dan menerimaku? Aku bukan tuan muda sepertimu. Hanya membuka mata langsung ada sebuah villa mewah, dilayani oleh banyak pelayan. Aku sekarang ingin belajar bagaimana menghidupi diriku sendiri, apa yang salah dengan itu? Aku punya pekerjaan, setidaknya, saat aku dibuang oleh kalian aku masih tidak terlalu mengenaskan. Setelah mengatakan itu, Jennifer Wen mengabaikan ekspresi Nicholas Lu dan pergi meninggalkan rumah keluarga Lu. Untuk pekerjaan ini dia tidak akan menyerah begitu saja, menyuruhnya setiap hari hanya berdiam di rumah, jadi dia kapan bisa memiliki kemampuan mencari uang dan membawa ibunya keluar? Nicholas Lu melihat bayangan tubuhnya yang kukuh terus pergi menjauh, bola matanya terlihat begitu gelap. Jennifer Wen tiba di perusahaan dengan emosi yang belum reda sempurna. Sebelum mendorong pintu masuk, dia tiba-tiba mendengar ada orang yang mengobrol di dalam dan mendiskusikan sesuatu. Si Jennifer itu sepertinya hanya lulusan SMA, dan aku tidak tahu di belakangnya ada siapa. Cekai-cekak, aku baru saja dengar katanya dia itu simpanan seseorang, maka dari itu dia bisa masuk lewat pintu belakang. Kudengar dia pernah di penjara. Setelah beberapa kata pernah di penjara keluar, wajah Jennifer Wen menjadi pucat. Setelah bergabung dengan perusahaan ini, dia sangat menghargai kesempatan untuk bekerja di sana. Karena dia tahu sekarang masih tidak mengerti apa-apa dan juga datang melalui pintu belakang. Dia tidak bisa menolak kalau ada orang yang tidak suka dengannya. Dan karena itu juga sikap kerja Jennifer Wen sangat baik, dan dia mencoba membantu apa yang orang lain katakan padanya dan melakukan segalanya. Tapi sekarang, semua usahanya berubah menjadi lelucon karena beberapa kata itu.
Sebenarnya siapa yang sangat membencinya hingga ingin benar-benar menghancurkannya seperti ini? Dia hanya ingin menetap dan mencari pekerjaan biasa, tapi dia mengapa tidak bisa mendapatkan keinginannya? Dalam benak Jennifer Wen teringat dengan apa yang dikatakan Nicholas Lu tadi, apakah itu dia? Dengan wajah pucat, Jennifer Wen mengepalkan tinjunya. Apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini, seseorang sedang melewati tempatnya, melihat Jennifer Wen menempel di pintu dan tidak masuk, bertanya dengan penasaran. Baru setelah itu orang-orang di dalam menjadi tenang, dan melihat kalau orang yang sedang didiskusikan masuk, mereka semua langsung diam menutup mulut. Tiba-tiba, ada seseorang yang berkata dengan tidak senang, wanita yang biasanya terlihat normal, aku tidak menyangka kalau dia begitu tidak tahu malu. Kita benar-benar tidak bisa melihat orang hanya dari wajahnya saja. Jennifer Wen pura-pura tidak mendengar, dan membuka file di depannya, hanya saja pena di tangannya mengkhianatinya, tangannya terus bergetar dan tak bisa menulis apapun. Jennifer Wen hari ini tidak tahu bagaimana bisa melewati ini, kantornya begitu besar, dan gosipnya seperti embusan angin, yang dengan cepat menyebar ke setiap sudut perusahaan. Kemanapun dia pergi, dia akan bertemu dengan tatapan aneh dan hinaan orang-orang, seolah-olah dia adalah virus yang mengerikan dan menjijikkan, dimanapun muncul, itu akan membawa bencana. Setelah pulang kerja, Jennifer Wen pulang ke rumah dan melihat Nicholas Lu minum kopi dengan elegan di rumah. Itu hanya gerakan yang sederhana, tapi terlihat tampan dan aura serta harismanya sangat berbeda dengan Jennifer Wen. Kenapa kamu melakukan itu? Jennifer Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Nicholas Lu adalah seorang lelaki berkekuatan besar dan memiliki segalanya. Lalu dia mengapa harus mencari masalah dengannya yang hanya seekor semut kecil? Apakah menyenangkan bermain dengannya, menginjak-injaknya sampai mati? Apa? Nicholas Lu mengerutkan kening, melihat wajah marah Jennifer Wen, wajahnya memerah, dan beberapa tetes keringat kristal terlepas dari dahinya, terlihat sangat marah. Jangan berpura-pura, kamu sebegitu tidak inginnya aku bekerja di perusahaan. Jennifer Wen hanya berpikir dia berani melakukannya, tapi tak berani mengakuinya, sungguh sangat konyol. Aku tidak akan menyerah, aku akan tetap bertahan di perusahaan itu. Kita tunggu dan lihat saja. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Karena Nicholas Lu memandang rendah dia seperti ini dan ingin menghancurkannya, maka dia tidak bisa mengaku kalah. Baru kemudian Nicholas Lu meletakkan cangkir kopi di tangannya dengan dahi mengkerut, matanya terlihat tajam. Trik macam apa yang dimainkan wanita ini? Jennifer Wen beberapa hari kemudian setiap hari bangun pagi-pagi sekali, dia berpikir karena rekan-rekannya sudah salah paham, maka dia akan menunjukkan ketulusannya. Dia percaya kalau tindakan nyatanya dapat menghancurkan rumor. Tetapi situasinya tidak membaik seperti yang dia pikirkan. Banyak orang yang mulai mempersulitnya karena mereka tahu masa lalunya yang suram itu. Apa kamu bahkan tidak bisa membuat tabel? Apa kamu menggunakan semua ilmumu di tempat tidur hanya untuk membuat lelaki senang saja? Bab 28. Foto. Jennifer Wen dengan tersenyum menyerahkan laporan tabel itu, tapi hasilnya, dia malah menerima sindiran itu. Diperhatikan oleh semua mata hinaan orang-orang, dia tidak bisa menahannya lagi dan pergi bersembunyi di kamar mandi. Air dingin membasahi wajahnya, membuatnya semakin sadar, tapi kemudian dia menjadi bingung, apa yang bisa dia lakukan sampai semuanya bisa membaik? Akankah dia terjerat kegelapan masa lalu dan tidak akan pernah keluar dari sana lagi? Jennifer, aku tahu akhir-akhir ini kamu berada dalam kesulitan. Aku sudah melihat semuanya. Pada saat ini, sosok cantik muncul di belakangnya. Bagaimana kalau malam ini kita pergi makan bareng dan membicarakan hal-hal ini? Itu adalah Vinny Lin, wakil manajer penjualan. Jennifer Wen tidak tahu banyak tentang dia. Dia hanya tahu kalau dia sangat pandai dalam berbisnis dan merupakan sosok yang sangat berkuasa di perusahaan. Singkatnya, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Pulang kerja, Vinny Lin membawanya ke bar. Begitu dia memasuki ruangan VIP, Jennifer Wen melihat beberapa lelaki dengan wanita cantik duduk di sampingnya. Sekilas, dia tahu kalau tempat itu adalah tempat lelaki mencari kesenangan. Jennifer Wen segera melangkah mundur dari sana tapi Vinny Lin menariknya mencegahnya pergi. Kamu masih ingin bertahan di perusahaan tidak? Beberapa dari mereka adalah investor perusahaan, dan kalau kamu pergi itu sama dengan menyinggung mereka. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, dia tidak bisa melangkah keluar lagi karena kakinya menjadi kaku, jadi dia menundukkan kepalanya dan duduk di samping, berharap tidak ada yang memperhatikannya.
Tapi, Vinilin jelas tidak akan membuatnya semudah itu. Terutama saat dia memperhatikan beberapa mata dari para lelaki itu tertuju pada Jennifer Wen, dan dia yakin kalau dia tidak membawa orang yang salah. Jennifer Wen ini terlihat agak mirip dengan bintang populer Cherry Wen, tetapi terlihat lebih murni dan kurang cerah, tetapi juga cukup untuk menarik perhatian para lelaki ini. Setelah beberapa saat, Vinilin memberi Jennifer Wen segelas anggur dan mendorongnya, pergi dan ajak Tuan Muda Lisana bersulang. Aku tidak bisa, Jennifer Wen mengatakan yang sebenarnya, ya dia benar-benar tidak bisa minum. Ya tinggal minum-minum saja nanti bisa sendiri, Vinilin menatapnya dengan membawa ancaman di matanya. Jennifer Wen tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya berjalan. Tetapi dia sangat takut kalau dia malah akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, tidak tahu siapa, tiba-tiba mengulurkan kaki dan membuatnya tersandung. Jennifer Wen terhuyung, dan anggur merah di tangannya tumpah ke tubuh Tuan Muda Li. Aku tidak sengaja, Jennifer Wen tanpa sadar mundur selangkah dan panik. Tumpahnya benar-benar di tempat yang pas ya, apakah kami harus memberikan tempat ini untuk kalian? Lelaki yang baru saja mengulurkan kakinya bertanya sambil tertawa. Anggur merah yang baru saja ditumpahkan Jennifer Wen berada di antara kaki Tuan Muda Li, dan lokasinya cukup canggung. Begini saja, kalau kamu membantuku membersihkannya, aku tidak menyalahkanmu. Tuan Muda Li memandang Jennifer Wen dengan senyuman dan hasrat yang tidak terselubung di matanya. Jennifer Wen mengerutkan kening dan memandang wajah Tuan Muda Li yang tersenyum. Dia tiba-tiba menyadari kalau masalah ini mungkin sengaja dilakukan oleh orang-orang ini. Maaf, berapa harga pakaiannya? Aku akan menggantinya. Pakaian yang sudah ternoda anggur merah sepertinya tidak bisa dilap bersih. Sambil mengatakan itu, Jennifer Wen mundur ke belakang. Melihat dirinya yang sok jual mahal, Tuan Muda Li tiba-tiba menarik Jennifer Wen mendekat dan mendudukannya di pangkuannya. Pakaian ini dibuat di luar negeri. Kamu tidak akan sanggup menggantinya. Pintar, patuhi saja perintahku. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu menjilatnya sampai bersih. Semua orang di samping mengerti maksud perkataannya, dan dengan tertawa pergi dari sana. Jennifer Wen melihat Vinilin akan pergi meninggalkannya berkata, "Tidak, jangan tinggalkan aku di sini sendirian." Vinilin tidak mendengarkannya, tetapi berkedip pada Tuan Muda Li. Tuan Muda Li, jangan lupa pembagian yang kamu katakan tadi. Jennifer Wen benar-benar putus asa sekarang. Vinilin ternyata sudah berencana untuk membawanya keluar dan menjualnya untuk sebuah perjanjian bisnis. Lepaskan aku. Aku akan membayarmu, dan aku akan membayarmu sebanyak mungkin. Aku tidak menjual diriku. Jennifer Wen mati-matian berusaha melepaskan diri, tetapi dia malah membuat lelaki itu semakin bersemangat. Sudah datang pun, untuk apa berpura-pura menjadi wanita suci? Tuan Muda Li membungkuk dan mencium bibir Jennifer Wen, sementara tangan satunya meraba-raba dan merobek pakaiannya. Pakaian Jennifer Wen dengan cepat robek, memperlihatkan bahunya yang putih. Tuan Muda Li melihat itu, matanya berbinar, dan dia segera menekan tubuhnya di sofa. Jennifer Wen memandangi wajah yang semakin dekat dan dekat. Dan kebencian melintas di matanya. Mengapa seseorang selalu ingin menghancurkannya, dan kalau memang begitu maka dia akan terus melawan sebisanya. Sambil memikirkan itu Jennifer Wen memanfaatkan waktu Tuan Muda Li membuka bajunya dan menendang bagian vitalnya. Lelaki itu berteriak kesakitan dan untuk sementara waktu tidak bisa memperhatikannya. Jennifer Wen melihat itu segera berbalik dari sofa, menarik pakaiannya dan mulai berlari. Brengsek, tangkap dia, Tuan Muda Li kesal. Dan pengawal yang menjaga di luar pintu segera mencegatnya, dan Jennifer Wen yang hendak lari, diikat dengan ikat pinggang dan dilemparkan kembali. Wanita sialan. Dikasih enak malah minta susah. Aku nanti akan meminta seseorang untuk mengambil foto telanjangmu, dan kita lihat apa kamu masih akan lari. Kalau masih, aku akan membuatmu malu selamanya. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, dia dengan putus asa menutup matanya. Tiba-tiba, suara laki-laki yang acuh tak acuh terdengar di luar pintu. Apa yang Tuan Muda Li lakukan? Suara ini begitu tinggi dengan tingkat dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi juga begitu familiar, Jennifer Wen menoleh dan melihat Nicholas Lu berdiri di pintu, tanpa ekspresi, seolah-olah hanya melihat orang asing melakukan hal-hal yang baginya tidak penting. Ekspresi ini membuat Jennifer Wen merasa malu. Tuan Muda Lu, aku hanya sedang mengajar seorang wanita, kamu kenapa? Ketika Tuan Muda Li melihat Nicholas Lu, dia jauh lebih jujur dan patuh. Meski keluarganya juga termasuk keluarga berada di kota J, tapi itu tidak lebih kuat dari Nicholas Lu.
Tapi, di tempat seperti itu, hal semacam ini memang terjadi setiap hari, dan Nicholas Lu harusnya tidak semembosankan itu untuk ikut mengurusi hal semacam ini. Apa kamu mengenal wanita ini? Tuan Muda Li bertanya dengan hati-hati. Tidak, ekspresi Nicholas Lu tidak berubah sama sekali, matanya yang acuh tak acuh sepertinya tertutup embun beku. Ketika Jennifer Wen mendengarnya berkata kalau dia tidak mengenal dirinya, dia tidak tahu seperti apa perasaannya saat ini. Dia tahu dia pasti malu padanya, tetapi sikapnya itu masih melukai harga dirinya. Mendengar hal tersebut, Tuan Muda Li semakin bingung, kalau dia tidak mengenalnya, lalu mengapa dia menghentikannya? Tuan Muda Lu, wanita ini tidak tahu diri menendangku, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Ini adalah tempatku. Aku tidak ingin ada masalah di sini. Setelah mengatakan itu, Nicholas Lu tidak bermaksud pergi. Tuan Muda Li melihat kalau dia bertekad untuk mengurusi ini, dan dia tidak mau menyinggung perasaan Nicholas Lu hanya untuk seorang wanita. Jadi dia hanya bisa melepaskannya. Sebelum pergi, dia menatap Jennifer Wen dengan bengis. Kali ini kamu beruntung, kalau aku bertemu denganmu lain kali, aku pasti akan memberimu pelajaran. Ruangan kembali sunyi lagi, Nicholas Lu memandangi pakaian Jennifer Wen yang berantakan dan beberapa tanda merah di kulit putihnya, matanya meredup. Jadi ini pekerjaan yang ingin mati-matian kamu jalani, dan terus mempertahankannya, kata lelaki itu dengan penuh ironi. Bab 29. Tanpa mengatakan apa-apa sudah ingin pergi. Mendengarkan suara acuh yang tanpa emosi sedikitpun, kemarahan menyebar dari lubuk hatiku. Kalau bukan karena dia yang menyebarkan berita di perusahaannya, dia bagaimana bisa jatuh di tempat seperti ini? Memikirkan tentang itu, Jennifer Wen bahkan tidak ingin melihatnya, dia melewati Nicholas Lu dan pergi dari sana. Karena diabaikan, mata Nicholas Lu berkedip terlihat tidak senang, dan dia meraih pergelangan tangan Jennifer Wen, aku sudah menyelamatkanmu dan kamu malah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Barusan, kalau bukan karena dia mendengar panggilan meminta bantuan sedikit familiar di telinganya, dia pasti akan mengabaikan suara itu. Kamu mau aku mengatakan apa? Kekuatan Nicholas Lu cukup besar. Dan posisi di mana pergelangan tangan Jennifer Wen dipegang sudah berubah menjadi merah, tapi dia menolak untuk menunjukkan kelemahannya. Dia bisa semengenaskan ini, semua itu karena berkatnya, dan sekarang dia bisa berpura-pura terlihat seperti penyelamat. Dia tidak sebodoh itu untuk mau berterima kasih kepada orang sepertinya. Lepaskan. Segala urusanku, kamu tidak perlu ikut mencampurinya. Mata dingin Nicholas Lu tiba-tiba terlintas amarah, dan wanita yang tidak tahu diri ini, setelah diselamatkan malah memalingkan wajahnya tidak mengangganya. Apakah dia benar-benar berpikir kalau dia akan patuh pada perintah kakek Lu dan tidak akan melakukan apapun padanya? Memikirkan hal ini, Nicholas Lu tidak hanya tidak melepaskannya, tapi semakin keras menarik Jennifer Wen ke dalam pelukannya, jangan ikut campur. Apakah kamu sedang mengatakan kalau kamu sebenarnya rela dimainkan oleh Tuan Muda Li? Jadi pekerjaan yang kamu sebut itu adalah menjual diri? Begitu kata menjual diri itu keluar, hati Jennifer Wen merasa seperti ditikam. Dia berjuang mati-matian melepaskan diri tapi Nicholas Lu tidak melepaskannya, dia bahkan mencoba menendang betis lelaki itu dengan kakinya. Rasa sakit itu membuat Nicholas Lu semakin kesal. Melihat Jennifer Wen yang tidak bisa diam, dia langsung menempelkannya ke dinding. Kenapa? Apa aku benar? Jennifer Wen mendongak dan melihat ketidakpedulian dan penghinaan di matanya, begitu tinggi sehingga membuatnya merasakan api jahat di dalam hatinya. Dia akhirnya hanya menjawab dengan sikap mencela diri sendiri, ya walaupun aku menjual diriku, kamu juga tidak perlu ikut campur. Lepaskan aku. Kemarahan Nicholas Lu benar-benar tersulut karena itu, dan kata-kata tak bermoral Jennifer Wen memberinya dorongan untuk mencabik-cabiknya. Detik berikutnya, sebelum Jennifer Wen sempat mengatakan sesuatu bibirnya secara kasar dikunci oleh Nicholas Lu. Gerakan Nicholas Lu dipenuhi dengan amarah dan tidak ada kelembutan sama sekali, itu bahkan tidak disebut ciuman, tetapi lebih bisa disebut dengan gigitan. Tak lama kemudian, Jennifer Wen merasakan bau darah di mulutnya, tetapi Nicholas Lu sepertinya tersulut emosi dan tidak sadar berkata, karena kamu sangat lapar dan haus, aku sekarang juga akan memuaskanmu. Tak lama setelah itu, dia merobek pakaiannya yang telah terkoyak, meninggalkan bekas merah tua di kulit putih Jennifer Wen. Nicholas Lu saat ini, seperti binatang buas yang menggigit mangsanya, dan akan dengan ganas menerobosnya hingga ke pedalaman. Rasa sakit dari tubuh dan gerakan kasar lelaki itu memberi rasa takut di hati Jennifer Wen, tubuhnya terus bergetar, dan dengan putus asa terus menolak dan mendorong dada Nicholas Lu.
Menyadari penolakannya yang terus-menerus, Nicholas Lu sedikit kesal, berhenti bergerak, dan menatapnya dengan dingin. Mengapa menjual diri juga masih memilih siapa pelanggannya? Jennifer Wen tidak bisa mengungkapkan keluh kesahnya. Ketika dia melihatnya seperti ini, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Kalau ya, terus kenapa? Kalaupun itu laku, aku juga tidak akan menjual diriku padamu. Nicholas Lu memandangi ekspresi Jennifer Wen. Bibirnya merah padam karena gigitannya barusan. Dalam sepasang mata yang bersih dan jernih ini ada nyala api yang mengamuk dan dia lebih baik mati daripada harus menyerah pada keadaan ini. Kamu kira aku mau dengan wanita sepertimu yang tidak mencintai dirimu sendiri? Nicholas Lu mendorong Jennifer Wen menjauh. Pinggangnya menghantam sudut sofa, dan rasa sakit yang tak terlukiskan langsung melanda. Nicholas Lu seolah menutup mata dan memperbaiki kerutan di pakaiannya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke keanggunan dan ketidakpeduliannya yang biasa. Lain kali, ingatlah, kalau kamu sudah menjual dirimu, jangan pernah berteriak seolah-olah kamu sedang diperkosa, karena itu bisa memancing kesalahpahaman. Setelah mengatakan itu, Nicholas Lu membanting pintu dan pergi dari sana. Jennifer Wen mendengarkan suara pintu yang tertutup rapat dan tubuhnya jatuh tak berdaya, terengah-engah, semacam ada kegelisahan yang membuatnya merasa roboh. Setelah duduk di lantai dan beristirahat lama, Jennifer Wen perlahan menenangkan diri. Tempat di mana dia didorong barusan masih terasa sakit, rasanya mungkin sudah memar dan seluruh tubuhnya. Jennifer Wen menundukkan kepalanya dan melirik, dia merasa dirinya saat ini sangat menyedihkan, pakaiannya hampir robek semua, dan itu hampir terlihat seperti hanya tergantung di tubuhnya. Kalau dia keluar seperti ini, dia tidak tahu apakah itu bisa menimbulkan masalah lagi. Jennifer Wen tidak tahu harus berbuat apa. Setelah duduk di lantai beberapa saat, seseorang datang untuk membersihkan tempat itu. Dia akhirnya hanya bisa meminjam satu set pakaian dengan pekerja sana dan dengan enggan pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Jennifer Wen langsung lari ke kamar mandi. Dia di cermin melihat bekas merah di tubuhnya, menyalakan air panas dan dengan putus asa mencucinya, dengan kuat menggosok bekasnya seolah ingin sekalian menghapus ingatan yang memilukan tadi. Entah berapa lama waktu yang telah dia habiskan untuk membasuhnya, hingga kulit di tubuhnya memerah dan ada sedikit rasa sakit saat disentuh, Jennifer Wen baru berjalan keluar dengan lelah. Setelah beberapa saat, ponselnya berdering. Suara tidak menyenangkan Vanillin terdengar dari telepon. Jennifer, ada apa denganmu? Aku bukannya menyuruhmu tinggal dengan Tuan Mudali. Kamu kenapa melarikan diri? Lihatlah kerugian yang kamu timbulkan pada perusahaan, memangnya kamu bisa menggantinya? Jennifer Wen merasa jijik memikirkan wanita ini menggunakan tubuh orang lain sebagai ganti keuntungannya sendiri. Melihatnya masih ada muka menelponnya, dia langsung marah. Keuntungan perusahaan apa? Jadi perusahaan tumbuh hanya mengandalkan karyawan wanita untuk menjual tubuhnya dan merendahkan martabatnya sendiri? Kalau memang begitu, perusahaan sebaiknya tidak usah berkembang saja. Selain itu, kamu juga seorang wanita. Kamu harusnya tahu betapa sulitnya wanita bekerja di tempat kerja. Kenapa kamu harus berbohong padaku dan membawaku pergi ke tempat seperti itu? Memangnya kamu tidak punya hati nurani? Orang sepertimu, naik keranjang lelaki tua saja sudah juga pernah berada di penjara. Untuk apa berlagak menjadi wanita polos dan suci? Itu adalah berkah untukmu kalau ada seseorang yang bersedia mengeluarkan uang untuk bersamamu. Vanillin telah lama terbiasa dengan aturan industri yang tak terucapkan ini. Dan tentu saja dia tidak akan memiliki simpati ekstra untuk Jennifer Wen. Tuan Mudali sangat tidak puas dengan masalah ini. Kamu besok harus pergi ke Hotel Singyu kamar 3857 untuk meminta maaf dengannya kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Jennifer Wen sudah muak dengan hal semacam ini. Hari ini, kalau bukan karena keberuntungannya, dia mungkin telah berhasil dinodai oleh Tuan Mudali itu dan mengambil foto telanjangnya. Kalau tidak, kamu harus mengemasi barang-barangmu dari perusahaan dan pergi dari sana. Ya sudah kalau begitu, kalau memang perusahaan harus menjual karyawannya demi bisa jaya, maka aku pergi keluar saja. Jennifer Wen tidak sedikit pun kecut, setelah mengatakan itu langsung menutup teleponnya. Vanillin yang ada di sisi lain telepon langsung marah. Jennifer Wen ini, bukannya biasanya sangat takut kehilangan pekerjaannya ya, tapi sekarang kenapa malah keras kepala? Vanillin Ye bergidik memikirkan ancaman Tuan Mudali, kalau dia tidak bisa menaklukkan Jennifer Wen maka dia yang akan menggantikan hukumannya.
Dia harus memikirkan cara untuk memberikan Jennifer Wen kepada Tuan Muda Li dan melepaskannya dari amarahnya. Bab 30. Salah paham. Malam itu, Nicholas Lu sama sekali tidak kembali ke rumah keluarga Lu, mungkin karena tidak ingin bertemu dengannya, pikir Jennifer Wen dalam hati. Ya, kebetulan dia juga tidak ingin bertemu dengannya, daripada kalau bertemu nanti harus memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan. Tak lama, ada seseorang yang menelponnya. Jennifer Wen mengangkatnya dan melihat kalau itu adalah telepon dari Cherry Wen. Bagaimana? Apakah pekerjaanmu di perusahaan baru itu berjalan lancar, Kak? Selama waktu syuting, Cherry Wen tiba-tiba teringat kalau dia sudah meminta seseorang untuk pergi ke perusahaan Jennifer Wen dan secara sengaja mengatakan kenyataan Jennifer Wen yang pernah dipenjara. Dia berpikir kalau kakak bergunanya yang tidak tahu apa-apa itu pasti akan ketakutan setengah mati setelah mendengar perkataan orang yang membicarakannya itu. Kamu bagaimana bisa tahu di mana aku bekerja? Jadi itu kamu, Jennifer Wen langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan menggenggam ponsel dengan erat. Karena begitu erat sampai memunculkan urat-urat biru di punggung tangannya. Seberapa besar rasa benci adiknya padanya, sampai di perusahaan barunya pun ikut turun tangan dan membuatnya merasa tidak tenang? Ya itu aku, terus kenapa? Kamu bisa menikmatinya. Kurasa tak berapa lama lagi kamu pasti tidak sanggup bertahan di sana. Mungkin bisa kurang dari sebulan sudah keluar, sungguh tak berguna. Tidak usah repot-repot, tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu berhasil melakukan itu. Jennifer Wen mengertakkan gigi dan langsung menutup teleponnya. Kalau terus mendengar suara Cherry Wen lagi, dia mungkin akan sangat marah dan bahkan bisa menghancurkan teleponnya. Jennifer Wen berusaha menenangkan nafasnya, setelah akhirnya tenang, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ternyata hal-hal di perusahaan itu tidak dilakukan oleh Nicholas Lu, dan dia sudah salah paham. Sambil memikirkan itu, Jennifer Wen merasa canggung. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nicholas Lu. Dia ingin meminta maaf, tetapi ketika telepon berdering, teleponnya langsung ditolak. Sepertinya dia sekarang semakin membenci dirinya, tapi tidak heran. Jennifer Wen hanya bisa pasrah menggelengkan kepalanya, tidak menelponnya lagi, karena kalau dia selalu menelpon Nicholas Lu, dia khawatir Nicholas Lu akan tidak sabar dan marah. Keesokan harinya, begitu Jennifer Wen tiba di perusahaan, dia menemukan mejanya yang berantakan, dengan semua barang yang dibalik tak beraturan, mejanya seolah-olah baru kedatangan pencuri. Meski dia tahu kalau dia telah menyinggung Vanillin dan akan sulit untuk tetap tinggal di perusahaan, tetapi apa yang dilakukan rekan-rekannya itu membuatnya marah. Apa yang kalian lakukan? Ini pertama kalinya Jennifer Wen berbicara lantang kepada rekan-rekannya. Kamu kan sudah mau pergi dari sini. Jadi kami harus memeriksa apakah kamu ada mengambil sesuatu dari sini. Kalau kami kehilangan pada saat kamu sudah pergi, lantas kami harus pergi kemana mencarinya? Semua orang kini menganggapnya sebagai pencuri, dan Jennifer Wen merasa sangat sedih. Meskipun dia di perusahaan ini hanya melakukan hal-hal kecil, tapi dia melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah berani mengabaikan apapun. Dia juga selalu tersenyum menerima pekerjaan dari rekan-rekannya. Tapi pada akhirnya, mereka hanya menganggapnya sebagai pencuri. Apakah dengan memiliki bekas dan label pernah di penjara, membuat hidup seseorang akan selalu berada di bawah kacamata orang lain untuk selamanya? Apakah pemeriksaannya sudah selesai? Jennifer Wen berpura-pura acuh tak acuh sambil menahan rasa sedihnya. Rekan-rekan itu tidak menemukan apa-apa, dan sedikit tidak puas. Mereka kemudian melihat di desktopnya, dan menemukan flash drive USB. Kami harus memeriksa ini juga. Jennifer Wen tentu tidak takut apapun karena dia tidak melakukan apapun. Tapi, beberapa saat kemudian, beberapa rekan tiba-tiba berdiskusi dengan serius. Jennifer, kamu mengapa licik sekali menyalin file para pelanggan perusahaan? Apakah kamu ingin menggali pelanggan kami? Mata Jennifer Wen membelalak tak percaya, itu tidak mungkin. Dan dia tidak mempunyai ide seperti itu. Bahkan kalaupun ada, dia tidak memiliki akses ke dokumen penting seperti itu. Lalu file itu bagaimana bisa ada di dia? Pasti ada seseorang yang menjebaknya. Aku tidak menyimpannya. Kalian biasanya juga tidak memberikanku file semacam ini, Jennifer Wen membantah keras. Siapa yang tahu kamu saat membantu orang lain kemudian diam-diam menyalinnya? Benar sekali, menurutku itu sangat mungkin. Tidak heran dia begitu rajin. Ternyata dia telah memiliki ide ini dari awal. Sungguh licik.
Beberapa rekannya itu sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Jennifer Wen. Mereka terus berkicau, dan dengan cepat menjatuhkan hukuman padanya. Mereka membawa Jennifer Wen menemui manajer umum dan membiarkan Jennifer Wen ditanganinya. Vanillin kemudian dengan tepat waktu berkata, biar aku saja yang menangani masalah ini. Karena file yang hilang ini file aku. Jennifer Wen seketika memahami semuanya. Ini sepertinya permainan yang dibuat oleh Vanillin, sungguh betapa liciknya dia. Dia kemarin sudah hampir merampas harga dirinya, dan hari ini dia memfitnahnya telah mencuri barang. Bagaimana? Apa yang terjadi kemarin? Pikirkan baik-baik, kalau kamu bersedia, aku akan mengatakan masalah mengcopy file ini bisa dilupakan, kalau kamu tidak bersedia. Vanillin tidak mengatakan sisanya, tetapi ancamannya begitu jelas. Jennifer Wen memandangnya dengan pahit, kukunya sudah menusuk ke daging telapak tangannya, dan rasa sakit itu membuatnya sepenuhnya sadar. Mimpi saja kamu, aku tidak akan pergi menemani binatang liar itu. Semua yang telah terjadi kemarin kalau dia pergi ke sana lagi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Singkatnya, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Dikasih enak malah minta susah, Vanillin sangat kesal, dan ingin membawa Jennifer Wen ke ruangan manajer umum. Aku beritahu kamu ya, mencuri informasi rahasia perusahaan hukuman paling ringan bisa dikeluarkan, paling beratnya bisa sampai di pengadilan. Tubuh Jennifer Wen gemetar setelah melewati ingatan kelam terakhir kali, ketika mendengar kantor polisi dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan itu akan membuatnya takut. Dia sangat takut pada hari-hari gelap itu, hari-hari ketika dia dianiaya tetapi tidak bisa mengadu pada siapapun. Emosinya tiba-tiba menjadi tidak terkendali, dan Jennifer Wen mendorong Vanillin mati-matian, mencoba membebaskan diri. Dan Vanillin masih tidak melepaskannya. Jennifer Wen sendiri benar-benar tidak bisa menahan diri dan menggigit lengannya dengan satu gigitan. Ketika dia melihat darah, dia langsung melepaskannya. Orang gila ini menggigitku. Cepat tangkap dia, teriak Vanillin. Dia menghentakkan kakinya dengan kesal saat melihat Jennifer Wen melarikan diri. Dia berani-beraninya menggigitnya. Vanillin pokoknya harus menyerahkan wanita terkutuk ini ke ranjang Tuan Mudali dan membiarkannya disiksa sampai mati baru amarahnya bisa reda. Apa ini ribut-ribut? Tepat ketika sekelompok orang menjadi heboh dan mencoba menangkap Jennifer Wen, tiba-tiba, suara yang anggun namun tidak memiliki perasaan terdengar. Apa yang terjadi? Galvin He berdiri tidak jauh dan mengerutkan kening, melihat lelucon itu dengan ketidaksenangan yang jelas dalam suaranya. Galvin He adalah investor dari kerjasama baru perusahaan ini. Meskipun dia seorang pemula di luar negeri, tapi dia memiliki kekuatan yang kuat dan tidak bisa diremehkan. Semua orang yang ada di sana tentu tidak berani menyinggung perasaannya. Melihat investor datang, semua rekan langsung menumpahkan segala masalah kepada Jennifer Wen. Dan mereka mengatakannya sebagai karyawan yang masuk melalui pintu belakang, tetapi malah tidak serius bekerja dan mencuri file perusahaan. Aku tidak mencuri. Jennifer Wen mendengarkan kata-kata yang dibuat-buat itu, mengangkat matanya, dan matanya bertemu dengan mata Galvin He. Baru saat itulah Galvin He melihat wajah Jennifer Wen dengan jelas. Wanita di depannya mengenakan kemeja putih yang sangat sederhana dan rok pendek hitam, wajahnya yang cantik tidak dipoles dengan bedak dan terlihat begitu polos dan bersih. Dan yang paling mengejutkannya adalah matanya begitu jernih, meskipun itu bersinar karena keluhan dan amarah, namun tidak mengurangi kecantikannya. Sebaliknya, di sana ada lebih banyak kemarahan. Mata lelaki itu meredup, seolah memikirkan sesuatu. Kalau begitu coba katakan, ada apa? Jennifer Wen tertegun. Dia awalnya berpikir kalau tidak akan ada yang mendengarkannya, tetapi lelaki di depannya yang awalnya tampak sangat jauh malah sebaliknya tidak meremehkannya. Dia menggigit bibirnya dan dengan berani mengatakan apa yang dipikiran dan tebakannya. Kamu jangan sembarangan fitnah, Vanillin berkeringat dingin, dan Jennifer Wen menebaknya, dan itu memang kebenarannya. File di flash drive usnya telah copy sebelumnya pagi ini. Tujuannya untuk menakut-nakuti Jennifer Wen, agar dia bisa segera pergi menemani Tuan Mudali. Apakah itu benar atau tidak? Kita lihat saja. Galvin He melirik Vanillin dengan dingin, matanya tampak bisa melihat ke dalam hatinya dengan tajam. Tak lama, Galvin He memanggil beberapa orang dari Departemen Informasi, dan pagi inilah file tersebut baru di-copy. Pada saat itu, Jennifer Wen sama sekali tidak ada di perusahaan. Semua orang langsung terdiam. Kamu sudah difitnah.
Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan atas semua ini. Melihat hal ini, Galvin He menepuk bahu Jennifer Wen. Lain kali, tidak ada yang boleh menyebarkan informasi palsu di perusahaan. Dan untuk Nona Lin, kamu sudah menjebak kolega tanpa alasan. Aku akan mendiskusikan ini dengan direktur perusahaan. Tubuh Fanny Lin merosot ke lantai. Galvin He adalah objek penting perusahaan baru-baru ini. Di depannya, dia hanyalah wakil manajer penjualan kecil dan sangat mudah untuk mengusirnya dari sana. Jennifer Wen memandangi penampilan sedih Fanny Lin, dan dia merasa sedikit sulit untuk mempercayai ini. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia dipercaya oleh orang lain. Sambil memikirkan itu, dia mengejar Galvin He dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih." Galvin He menatapnya dengan penuh minat, hanya mengatakan kata itu saja. "Aku kenapa merasa kalau kamu tidak cukup tulus untuk itu?"